Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Semoga sehat selalu dan kali ini kita ada di program Jaksa Menyapa. Tentunya saat ini ada di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan bersama dengan saya Rian Gumai. Dan juga saya Amal Zafira. Pastinya kita sudah bersama dengan narasumber kita hari ini. Ya. Yang bersama kita Bapak N. Rahmat R.S.H.M.H. selaku Bapak Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik juga ya teman-teman dari PAL TV. Alhamdulillah. Kali ini kita bersama dengan pemirsa PAL TV di program Jaksa Menyapa berkaitan dengan tema intelijen penegakan hukum ya. Nah, di sini sebenarnya mungkin banyak masyarakat yang mengetahui ataupun juga yang belum mengetahui begitu, Pak. Apa sih sebenarnya itu intelijen secara umum begitu? Ya, baik. Jadi intelijen itu diatur di Undang-Undang yang terakhir 17 tahun 2011. Dikatakan di situ secara umum intelijen adalah sebuah rangkaian kegiatan, suatu proses tahapan kerja yang sistematik yang dimulai dari pengumpulan informasi. Dari informasi tersebut kemudian dilakukan evaluasi terhadap hal tersebut, kemudian dilihat nanti kaitannya terhadap apa untuk melihat terintegrasinya informasi tersebut sebelum nanti masuk ke proses kerjanya, dan hasil dari tersebut diinterpretasikan dari seluruh informasi yang didapatkan agar perkiraan nanti kesimpulan yang didapatkan bisa dibuat berdasarkan interpretasi yang berbobot nilai intelijen, tentunya buat digunakan untuk kepentingan negara kalau dalam arti skop negara, intelijen negara. Itu secara umum ya? Iya. Kalau secara negara bagaimana Pak intelijen? Iya, jadi kalau untuk kepentingan negara itu dia berfungsi untuk bertugas mencari, mengumpul, mengolah, menyajikan informasi tadi yang didapatkan yang diperlukan untuk perumusan kebijakan strategis nasional nanti yang diambil pemerintah. Yang dalam hal ini nanti berfungsi sebagai alat cegah, tangkal, penanggulan segala ancaman dan gangguan hal-hal lain AGHT yang kepentingan demi keamanan nasional secara negara, itu yang dimaksud. Baik Pak, tadi kan sudah disampaikan cukup secara umum kemudian kepada negara, dan ini menelusuri ya terkait dengan dari tugas dan fungsi kejaksaan ini sendiri. Intelijen fungsinya seperti apa? Oke, jadi secara umum tadi penyelenggara intelijen itu dikoordinir oleh Badan Intelijen Negara kalau di pusat, yang melakukan tugas penyelenggaraan intelijen negara. Nanti yang bagian-bagiannya itu salah satunya adalah intelijen penegakan hukum yang difokuskan pada kejaksaan. Intelijen penegakan hukum ini penegakan hukum intelijen justisial dari kejaksaan yang disesuaikan dengan undang-undang yang mengatur atau yang mengikat masalah tersebut dalam kaitan intelijen. Kemudian juga intelijen dimaksud mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang. Kira-kira poin besarnya adalah itu. Intelijen kejaksaan dalam penegakan hukum ini dilaksanakan oleh bidang apa Pak? Jadi kalau di institusi kami, kalau di pusat itu diselenggarakan oleh Jaksa Agung Muda Intelijen, dipimpin oleh seorang Jaksa Agung Muda. Kemudian kalau di Satuan Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh bidang intelijen, pimpin oleh asisten intelijen, dan kemudian di daerah-daerah ada kepala seksi intelijen atau kasih intel, atau di cabang juga ada namanya kasubsi intelijen juga. Jadi penyelenggaraan mulai dari tingkat pusat, wilayah provinsi, kota, kabupaten, maupun di beberapa cabang dari kota kabupaten. Nah, Pak Rahmat, tadi sudah ada 3 tingkatan ya, baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota ya. Nah, sebenarnya sendiri mengapa ini disebut dengan intelijen kejaksaan? Oke, baik, sesuai amanah undang-undang, baik undang-undang tentang intelijen negara maupun di undang-undang kejaksaan sendiri itu disebut intelijen kejaksaan karena melaksanakan tugas supporting, mendukung semua bidang ya. Kalau di kejaksaan dalam hal penegakan hukum, kejaksaan juga intelijennya ini berfungsi untuk mendukung kepentingan penegakan hukum terhadap aturan undang-undang yang dilaksanakan. Kemudian pelaksanaan intelijen negara itu sendiri tentu dilakukan oleh petugas atau personil kejaksaan sendiri, dan
informasi data yang dimaksud itu diambil nanti diolah kemudian jadi bahan buat masukan kepada pimpinan tentunya untuk mengambil suatu kebijakan keputusan terhadap situasi atau permasalahan yang ada. Itulah kemudian menjadi dasar kenapa disebut harus ada dan pentingnya intelijen tersebut di kejaksaan. Jadi pengumpulan bahan, data begitu ya, bisa mengantisipasi, mendeteksi dan mengantisipasi begitu ya. Biasanya Rian kita identik ya, intelijen itu adalah dengan mata-mata biasanya. Terus kan kalau kejaksaan ini sebenarnya agak berbeda. Iya. Nah Pak, kalau dasar hukum dari intelijen di institusi kejaksaan itu seperti apa Pak? Ya, karena dia sifatnya berbeda ya, karena dia melakukan intelijen justisial, intelijen penegakan hukum. Ini sebagaimana dimaksud dasarnya pertama adalah di undang-undang kita sendiri, Undang-Undang 11 2021 yang kemudian berubah dari undang-undang sebelumnya 16 2004 yang menyatakan tentang tugas dan fungsi intelijen di kejaksaan, dan kemudian ada juga dasar hukum lain yaitu dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara. Jadi memang garis koordinasinya sudah jelas Pak ya, sudah ada sumber hukumnya begitu yang mengatur. Nah, kalau khusus di Sumatera Selatan ini sendiri nih Pak, bagaimana nih Bapak selaku pimpinan ya, dalam hal ini asisten intelijen di Kejati Sumsel mengkoordinir para kasih intel yang ada di era dalam rangka penegakan hukum faktualnya sampai dengan hari ini Pak? Oke, jadi di Sumatera Selatan sendiri, karena kita punya jaringan intelijen yang sampai ke daerah, bahkan di seluruh kota dan kabupaten kita punya, dikendalikan oleh Kejaksaan Tinggi. Yang pertama adalah kami selalu melakukan koordinasi, memberi petunjuk, saran dan arahan kepada daerah, termasuk juga kebijakan-kebijakan yang diambil terhadap pusat untuk bisa turut menjaga keamanan ketertiban daerah, memberi informasi bagaimana situasi kondisi keamanan ketertiban umum daerah, menyangkut ideologi, politik, hukum, ekonomi, keuangan dan lain-lainnya, sosial budaya, termasuk juga ada fungsi-fungsi lain meningkatkan kesadaran masyarakat hukum, pengamanan kebijakan hukum, dan banyak fungsi-fungsi tugas lain itu kita selalu beri arahan kepada daerah untuk bisa cepat dan tanggap untuk memberi arahan masukan kepada pimpinan, sehingga nanti hal-hal atau kejadian situasi yang ada di wilayah Sumatera Selatan ini bisa cepat kita ambil langkah dari antisipasi deteksi dini yang dimaksud ya. Baik, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, bagaimana contoh kasus Pak yang akhir-akhir ini terjadi yang sudah Bapak ambil keputusannya gitu? Kalau di Sumatera Selatan sendiri secara spesifik juga ada, tapi walaupun mungkin kaitannya dengan kebijakan pimpinan dan bersifat rahasia, seperti contoh kemarin ada salah satu buronan kita di intelijen kan ada program tabur namanya tangkap buronan. Ini setiap tahunnya menunjukkan progres yang baik, ratusan orang sudah ketangkap ya. Jadi pelaku-pelaku tindak pidana ataupun terpidana yang sudah menjalani hukum atau dia tidak melarikan diri saat melakukan penahanan dan lain-lain, nah, itu menjadi program taburnya sendiri. Kemarin kita ada salah satu DPO kita itu, karena yang bersangkutan biasa main medsos, karena memang zaman sekarang zaman medsos, banyak hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dia kemukakan, tapi dia sajikan di medsos, akhirnya jadi viral. Dan kemudian substansi dari persoalan itu bahwa yang bersangkutan ini sebenarnya harus mematuhi kewajiban dia terhadap pelaksanaan putusan yang sudah ditetapkan, itu menjadi buyar. Nah itu mungkin menjadi satu kendala buat kita ya. Kadang untuk menjalankan satu tugas memang diperlukan kerahasiaan, karena sifat kerahasiaan sendiri nanti ini yang menjaga sehingga pelaksanaan kegiatan ini bisa berlangsung baik. Seperti juga kemarin juga kepada kalangan daerah saya himbau, termasuk diri kami sendiri juga, untuk bijak dan arif menggunakan medsos, dan ini juga berlaku juga termasuk kepada keluarga-keluarga kita, istri dan anak-anak kita, karena kalau tidak kita melakukan langkah antisipatif begini, nanti penilaian masyarakat terhadap
profil dan kinerja jaksa pada umumnya itu menjadi tidak baik karena etalasenya sekarang bisa kelihatan di medsos dan lain-lain apabila terekspos. Ya. Bijaklah dalam menggunakan sosial media. Iya, salah ketik jempol pacak ini ya. Padahal cuman ini ya, cuma pakai jempol, cuma pakai handphone, salahnya bisa jadi rusak. Iya, benar. Banyak contoh kita bisa lihat. Untuk tugas dari intelijen ini sendiri Pak dalam rangka penegakan hukum tadi, pernahkah dalam perjalanannya ini bocor informasi nih Pak oleh petugas di bawah begitu Pak sehingga menggagalkan penegakan hukum? Ya banyak sekali, misalnya contoh kita misalkan mendukung satu kegiatan untuk penggeledahan. Nah, untuk mengungkap satu perkara kan tidak cukup hanya bukti formal saat kita melakukan pemeriksaan atau data-data lain yang ada disajikan, bisa aja dari data setempat itu kita kadang perlukan penggeledahan. Nah, kadang penggeledahan sendiri kalau suratnya ini sendiri tidak dijaga kerahasiaannya kayak kemarin itu kadang bisa terekspos, bocor ke teman-teman yang lain. Padahal surat dimaksud, informasi dimaksud itu bukan untuk konsumsi itu. Harusnya kan hanya misalnya pidana khusus yang memberitahu kepada intelijen nanti yang berjalan make up untuk pengamanan situasi tempat maupun terhadap personilnya. Kadang yang beginian jadi bocor. Bocor dalam artian ini walaupun dalam skala yang kecil. Contohnya sudah memberitahu duluan, besok kita ada geledah begitu, itu kan tidak bagus jadinya. Karena sesuatu hal yang bersifat intelijen yang rahasia sebenarnya kan harus kita lakukan secara silent operation. Tidak seperti hal-hal yang lain memang terbuka. Karena pentingnya nanti buat kepentingan substansi dari masalah tersebut, misalnya digunakan penggeledahan, penyitaan dan lain. Kalau sudah bocor kan bisa saja membuat pihak setempat dan sudah bersiap diri terhadap hal-hal atau dokumen apa saja yang diperlukan nanti kan tidak bisa kita dapatkan untuk pembuktian. Ada indikasi ini ya, jadi pengaburan dugaan barang bukti begitu ya. Nah, kalau Bapak sini kan sebagai atasan nih, gimana Pak dari bawahan nih atas bocornya informasi? Langkah Bapak evaluasi dari bawahan. Jadi sesuai tusi yang di intelijen, setelah kita dapatkan petunjuk atau perintah atau permintaan terhadap hal-hal tersebut, itu terlebih dahulu kita olah kemudian kita dapatkan tertentu dengan terbatas, kemudian kita beri briefing petugasnya, briefing dan debriefing, baik kita beri arahan maupun kita beri penjelasan. Kemudian dari penjelasan tersebut sudah ada rengiat dan perencanaan kegiatan terhadap situasi hal apa yang perlu untuk dilakukan penyelidikan, pengamanan maupun penggalangan sehingga substansi dari persoalan tersebut selesai. Jadi kita melaksanakan 3 fungsi itu aja. Jadi banyak ya sebenarnya ya intelijen tadi secara umum, kemudian itu secara negara, bahkan menjalankan tusi tadi ya, tugas dan fungsi dari kejaksaan ini sendiri. Sesuai dengan ketentuan hukum Pak Sendirian. Betul sekali. Masih banyak nih sebenarnya pemirsa PAL TV juga kita akan berbincang lagi dengan Pak Rahmat selaku Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Namun setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Ya pemirsa, kembali lagi di Jaksa Menyapa dan kita masih bersama dengan Pak Rahmat selaku Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Baik, tadi kita sudah sedikit mendengarkan penjelasan yang sudah kita lontarkan juga Rian. Ini pertanyaan kepada Bapak Rahmat. Nah Pak, ini tugas dan fungsi intelijen pada kejaksaan berdasarkan hukum yang ada itu seperti apa Pak? Oke, baik, saya bicara fungsi dulu. Fungsi dari pelaksanaan intelijen itu sendiri ada 3. Fungsi lead pamgal, penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Fungsi-fungsi ini jalankan sinergi dan terangkai satu sama lain dalam hal melakukan tindakan lalu melaksanakan fungsi 3 itu. Jadi kita penyelidikan dulu, kemudian kita pengamanan terhadap hal yang akan dilakukan dan penggalangan terhadap hal apa yang penting untuk bisa mencapai tujuan. Nah, adapun menyangkut
tugas-tugasnya ini sendiri sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Kejaksaan 11 tahun 2021. Pertama, turut serta menjaga keamanan dan ketertiban umum karena kita ada fungsinya juga di situ. Kemudian menciptakan dan mendukung kondisi pelaksanaan pembangunan karena ini merupakan amanah undang-undang dan kita banyak dibebankan tugas fungsi untuk menyukseskan dan juga menyokong pembangunan di masyarakat, pembangunan negara maksudnya. Kemudian terhadap kebijakan penegakan hukum itu sendiri itu kita menjadi tugas dari intelijen yang harus mendukung hal tersebut. Banyak hal lagi. Kita juga mengawasi menyangkut peredaran barang cetakan. Kita juga mengawasi masalah aliran kepercayaan yang ada pada masyarakat. Ini semuanya pimpinan dari badan ini adalah kejaksaan. Dengan tentu pihak-pihak lain dari instansi terkait seperti Polri, Bea Cukai, TNI dan lain-lain. Kemudian juga ada pengawasan terhadap orang asing itu juga ada menjadi tugas dari kejaksaan. Kemudian ada juga fungsi lain ditugaskan kita juga untuk melakukan cegah tanggal terhadap seseorang atau beberapa orang yang terkait pidana atau hal yang penting berdasarkan permintaan kepada kita. Jadi memang banyak Pak ya sebenarnya fungsinya dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Tidak bisa serta-merta kejaksaan sendiri yang berdiri untuk penegakan hukum. Iya, karena masing-masing institusi lain juga itu punya tugas juga menyangkut intelijen dari sisinya masing-masing. Ada ranahnya masing-masing. Intel pengamanan negara, intel itu. Nah, kalau untuk cara kerja dari kejaksaan sendiri Pak, intelnya, apalagi kan tadi bilang ada yang terkait untuk cegat yang orang asing tadi begitu ya. Ini penegakan hukum bagaimana Pak? Ya, jadi berbicara intelijen itu bicara deteksi dini dan pelaksanaan itu dilaksanakan sebelum kejadian. Kita beri warning sebelumnya, kita beri informasi terhadap hal tersebut. Kemudian kita sedapat mungkin bagaimana bisa mencegah agar suatu permasalahan tersebut tidak menimbulkan hukum atau masalah hukum ini tidak akan terjadi. Kemudian bisa juga dikatakan sedini mungkin kita meminta agar masalah hukum ini tidak dilanggar, tidak terlaksana, dapat terjaga. Kemudian dengan memiliki wawasan yang luas dan terampil mampu bersinergi dan penyelenggara lainnya itu juga diperlukan supaya kita bisa saling bersinergi. Kemudian intelijen sendiri ini tidak seperti pidana umum, pidana khusus dan hal-hal yang lain tidak tunduk sama KUHP. Jadi aturannya beda dan tidak dalam konteks pengertian ruang penyelidikan seperti sebagaimana dimaksud oleh KUHP. Ya, bukan kaitannya dengan tindak pidana. Jadi seperti apa Pak tujuannya? Nah, tujuannya adalah membeli informasi. Informasi itu data tersebut diperlukan buat pimpinan, beda dengan konsepnya KUHP, beda dengan Integrated Criminal Justice System, sistem peradilan pidana terpadu harus terkait satu sama lain. Kalau kita enggak. Artinya lebih ke leg spesialis begitu Pak ya, aturan khusus begitu ya. Nah, ini Spesialis sebenarnya khusus. pedoman pelaksanaan sendiri nih Pak dari intelijen sendiri. Pedoman pelaksanaannya itu sendiri tentu saja amanah undang-undang yang tadi, yang Undang-Undang 17 tahun 2011 tentang intelijen negara dan undang-undang kita sendiri menyangkut Undang-Undang Kejaksaan RI 11 tahun 2021 dan ini merupakan perubahan dari Undang-Undang 16 tahun 2004 dan juga ada pedoman yang disusun oleh pimpinan Jaksa Agung RI nomor 21 tahun 2020 tentang intelijen penegakan hukum. Di situ nanti terlihat hal-hal apa saja yang menjadi prioritas bidang intelijen, tugas-tugasnya, termasuk juga tugas penting direktif dari pimpinan, dari presiden sebagai kepala negara, sebagai pimpinan pemerintah, dan juga ada hal lain yang masuk dalam penyelenggaraan rencana aksi nasional, penerapan anggarannya dan lain-lain, termasuk nanti administrasi dan tata cara pelaporannya, lengkap semua ada. Jadi ada petunjuk teknisnya begitu Pak ya? Ya, ada lagi ya. teknis, juklak, Itu berarti bidang-bidangnya, Rian. Iya. Dan apa Pak bidang-bidang seperti apa yang ada di dalam intelijen? Jadi di semua bidang di intelijen kejaksaan baik di pusat maupun daerah itu ada masing-masing. Kayak di tempat kami di Kejaksaan Tinggi ini ada seksi A menyangkut politik, keamanan, ideologi
B itu sosial, budaya, pemasyarakatan dan lain-lain. C itu ekonomi dan keuangan. D itu pengaman dan pembangunan strategis. Ini juga merupakan amanah undang-undang. E itu sendiri menyangkut teknologi informasi, produksi, sarana intelijen dan juga penerangan hukum juga di bawah kendali intelijen. Jadi hal-hal ini semua IPOLEK, Sosbud, Hankam yang menjadi ranah kita, termasuk juga menyangkut IT dan pusat penerangan hukum. Banyak sekali IT bidang itu pasti ya. IT ya, IPOLEK, Sosbud, Hankam begitu ya. Karena di kejaksaan itu diharapkan intelijen itu bisa menyokong, mendukung seluruh bidang. Jadi tidak bekerja untuk dirinya sendiri, tapi juga bekerja untuk bidang-bidang lain. Ya, ada pembinaan, ada pidana umum, pidana khusus, pengawasan, perdata, tata usaha negara, militer, semua kita dukung. Atau di pusat ada diklat. Nah, kalau untuk program unggulan nih begitu Pak ya, dari masing-masing bidang ini seperti apa sih Pak di kejaksaan? Kalau di beberapa seksi, contoh di A itu, karena tahun ini adalah tahun politik, tahun 2024, kita ada buat posko pemilu. Posko pemilu ini berisi informasi sejak awal, sejak tahapan dimulai pemilu sampai dengan berakhir nanti sampai penetapan ada menyangkut daftar calon legislatif yang terpilih, presiden terpilih, kepala daerah terpilih. Ini semua nanti ada kita rangkum satu di posko tersebut yang setiap waktu durasinya selalu kita lakukan pelaporan. Juga menyangkut pengamanan terhadap sumber daya orang dan personil ini kita juga jadi tren di sini. Seksi B itu misalnya di sosial budaya kemasyarakatan kita ada jaga desa. Jadi jaksa itu jaga desa juga. Artinya jaksa mampu mensukseskan program tidak hanya di kota saja, di desa-desa ini di wilayah kota kabupaten diharapkan jaksa dekat sama masyarakat, dekat sama desa, sehingga penyelenggaraan kegiatan desa, pembangunan desa itu yang jadi tulang punggung kita itu bisa terlaksana. Karena harus kita ingat pengetahuan hukum, mohon maaf untuk kepala desa ini kan, ya, tingkat desa tidak terlalu paham menyangkut hukum. Mungkin dia bidang pemerintahan desa yang ngerti, tapi kalau soal impact atau ininya hukum, dampaknya dia belum tentu tahu. Kemudian di sini misalnya juga kita ada strategi untuk pemberantasan mafia tanah, mafia perbankan, mafia investasi, mafia pertambangan dan lain-lain. D itu juga ada tugas khusus ya yang bersifat strategis sekali. Ada pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah dari anggaran pemerintah itu merupakan proyek strategis nasional maupun proyek daerah yang bersifat strategis. Ini yang kita amankan, kita dukung agar pembangunan pelaksanaan ini berhasil dengan baik. Seksi E sendiri ada juga seksi lain, misalnya seperti yang katakan tadi ada program tabur, tangkap buronan, kita kemas juga ada jaksa menyapa, ya, ada jaksa seperti hari ini kan yang kita laksanakan di semua wilayah seluruh Indonesia. Bisa masuk ke lingkup sana, bisa jaksa masuk sekolah, jaksa masuk desa, berbagai macam program penyuluhan hukum, penerangan hukum, baik semua menyangkut data-data ini. Kita juga ada program menyangkut bank data intelijen yang harus kita rangkum. Kita ada nanti bank data intelijen. Kalau di Penkum sendiri tetap berjalan tuh, jaksa masuk sekolah, jaksa memberi penerangan hukum, penyuluhan hukum, selalu ada itu. Banyak tugas-tugasnya kalau mau dijabarkan begitu Pak ya. Jadi inilah Rian, jaksa menyapa hadir. Iya. Sambil minum nih. Terlalu banyak Memang ngomong haus nanti. Program unggulan memang banyak Pak ya di berbagai bidang tadi ya. Apalagi ini kan menjelang tahun politik begitu Pak ya. Dan ini fungsi intelijen sendiri sampai ke tingkat bawah ini timnya sudah menyebar semua begitu Pak ya. Ya, sudah diinstruksikan dari pusat, dari Jaksa Muda Intelijen. Dan sudah ada aturan, sudah ada petunjuk, sudah ada perintah untuk menyelenggarakan posko, untuk menyelenggarakan kegiatan ini, untuk memantau segala hal yang ada menyangkut tahapan-tahapan sejak dimulainya pendaftaran sampai dengan finishing terakhir nanti. Pelaporannya selalu berjenjang dilaporkan kepada pimpinan. Dan itu setiap waktu selalu update.
Jadi update ya mudah-mudahan nanti tiba waktu pemilihan ya berjalan dengan aman. Karena tadi disebut ada pos penegakan hukum yang terpadu begitu Pak. Ya, ada juga. Dan itulah fungsi dari intelijen Rian. Iya. Sebelum kejadian dia sudah bergerak. Deteksi dini ya. Deteksi dini. mendeteksi Cegah dini. dan juga mencegah antisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan ya Pak. Iya. Iya, ada kendala Pak sampai dengan saat ini Pak dari informasi tim di lapangan, laporan yang tiap hari disampaikan. Kalau kendala dalam hal melaksanakan tugas intelijen selalu ada. Contoh misalnya itu untuk personil sendiri yang di daerah ini. Seorang jaksa ini dituntut juga untuk mampu menjadi jaksa yang berfungsi di bidangnya di intelijen. Seorang jaksa juga dituntut juga misalnya dia untuk melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Kadang juga kalau di daerah ini tugas diberikan dia untuk menangani satu perkara. Jadi ini jadi kendala kadang untuk personil. Tapi itu tetap terlaksana juga. Nah, walaupun teman-teman khususnya di daerah harus berbagi waktu, berbagi tugas dengan hal pokok di intelijen yang diberikan. Nah, kalau kendala yang lain itu juga biasa itu sarana prasarananya itu yang kalau nggak cepat, untung sekarang ada media sosial, ada WA, ada Zoom meeting dan lain-lain. Kendala itu kemudian yang menjadi hal yang membuat terlambat satu data informasi dari daerah ketika teman-teman daerah nanti hendak menyajikan informasi kepada pimpinan berjenjang pada kami nanti ke atas ke pusat. Terbatas jarak Rian. Iya, Nah, itu dia gunanya dari sosial atau media. dia misalnya daerah BTS-nya jauh, sinyalnya lama, baru ini jadi kita telepon-telepon terus susah masuk. Kadang begitu. Untuk daerah kita masih lumayan. Kalau bagaimana ya kalau misalnya di daerah timur sana, saya pernah tugas daerah timur sana untuk nyalain wifi aja Susah ya. Jadi memang Keterbatasan SDM tadi yang ada menjalankan tugas, sarana prasarana. Kalau terhadap di lapangan kendala misalnya ketemu dengan penegak hukum lainnya yang sama-sama menjalankan fungsi intelijen, bagaimana? Adakah keselarasan atau Sinergitas ya? Begitu. Justru kalau di lapangan teman-teman ketika nanti berjumpa dengan komunitas intelijen sebenarnya itu jadi sinergi yang baik. Kenapa? Pertama, di pusat maupun di daerah, kalau saya ini di provinsi ini ada kami namanya Komunitas Intelijen Daerah Kominda, dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen Daerah yang berpangkat Brigjen. Nah, beliau lah nanti yang merangkum, memimpin, mengkoordinir, mengawasi seluruh pelaksanaan kegiatan ini. Jadi setiap kegiatan intelijen yang dilakukan masing-masing fungsinya, kejaksaan, kepolisian, TNI dan dikendali oleh Badan Intelijen Daerah ini terangkum di situ. Jadi untuk benturan nggak mungkin karena pelaksanaannya pun juga sudah sesuai dengan tusinya yang berbeda. Intelijen pengamanan kepolisian lain, pengamanan TNI beda, pengamanan penegakan hukum kita juga beda. Mungkin ada juga intelijen yang lain itu juga beda fungsinya. Malah bisa sinergi. Ya, karena selalu terintegrate, selalu terkonek kita punya. Tujuannya juga memang menyelesaikan masalah ya. Iya. Mendeteksi dini begitu Deteksi Pak ya. dini, cegah dini. Dan tidak ada saling ingin show up di antara masing-masing. Tidak ada, karena ada komunitas itu ada juga kepentingannya sama, adalah buat negara. Baik, untuk beberapa sektor permasalahan ini Pak yang ditangani misalnya oleh seksi A ya, ada seksi ideologi, politik, pertahanan dan keamanan itu apa saja. Tapi dijawab setelah yang satu ini. Oke. Ya, bakal balik lagi pemirsa. Ya. Setelah yang lewat satu ini tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Kita masih di Jaksa Menyapa pemirsa, masih dengan Bapak Rahmat selaku Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Iya, nah ini Pak Rahmat tadi kita sempat terpotong ya, ada pertanyaan bagaimana ini atau beberapa sektor yang ada permasalahan yang ditangani oleh seksi A
yaitu ada ideologi politik pertahanan dan keamanan. Oke, saya jelaskan. Kalau dari seluruh sektor sekitar 78 kalau nggak salah ya, di bidang intelijen yang harus disukseskan oleh jadi sektor permasalahan dari masing-masing bidang, khususnya untuk sektor A itu masalah ideologi politik dan hankam, ada 13 permasalahan sektor yang dimaksud itu. Ada menyangkut sumber daya orang, pengamanan perkara, pengamanan Pancasila, Kesbang, gerakan separatis, mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, partai politik, pemilu, dan lain-lain, sampai bahkan ke cegah, tangkal, pora, dan lain-lain. Banyak juga ya? Iya, banyak. Ada 13. Iya, masing-masing seksi atau bidang itu ada sektor-sektor permasalahan. Nah, kalau di seksi B sendiri Pak, seperti apa di seksi sosial, budaya, dan kemasyarakatan? Ya, seksi B juga jumlahnya banyak, 12, ada menyangkut ketertiban ketentraman umum, pembinaan masyarakat taat hukum, kemudian pengawasan barang cetakan, kemudian pengawasan peredaran impor barang cetakan, pembukuan, media massa, aliran kepercayaan agama yang tumbuh dalam masyarakat, penyalahan atau penodaan agama, ketahanan budaya dan lain masyarakat, jaksa masuk desa juga program sini juga, termasuk pengawasan terhadap organisasi LSM dan organisasi masyarakat. Berarti ini lebih ke masyarakat ya. Iya, termasuk pergerakan LSM tadi juga Pak dipantau juga begitu Pak ya. Diawasi ya. Oke, kalau untuk di sektor keuangan begitu Pak, dan juga ekonomi lah di sektor C sendiri ini apa aja Pak beberapa? Ekonomi keuangan ini lebih kepada hal-hal yang menyangkut keuangan, lembaga keuangan dan moneter, penelusuran aset juga bisa, investasi, modal, perpajakan, kepabeanan, cukai, perdagangan, industri, ketenagakerjaan, dan banyak, lingkungan hidup termasuk perikanan. Jadi ada 16 juga, sektornya banyak juga. Banyak ya kalau untuk ekonomi, termasuk aset tadi bisa jadi potensi apa namanya itu pendapatan negara begitu Pak ya. Jadi kalau dalam hal melakukan penelusuran aset di daerah khususnya bisa minta bidang intelijen menelusuri, misalnya seorang sudah diduga akan menjadi tersangka, seorang diduga akan dieksekusi harta bendanya, seorang terkait pidana dilacak asetnya, itu bisa minta tugas diberikan kepada intelijen, nanti kita bantu. Begitu pun juga berarti dengan cukai dan kepabeanan juga ya Pak? Iya, termasuk pengawasan terhadap cukai dan kepabeanan, di pelabuhan ini menjadi bagian dari pengawasan kita. Karena barang keluar atau barang masuk seperti itu juga Pak? Iya, itu bagian dari ekonomi dan moneter keuangan. Baik, kalau dari seksi D Pak, nah seperti apa ini pengamanan Seksi dan D ini, pembangunan strategis? Betul, seksi D ini permasalahannya lebih banyak lagi, sekitar 20 dia permasalahan di sini. Lebih banyak lagi dari ABC. Yang menyangkut pengamanan dan pembangunan strategis. Banyak hal-hal strategis yang jadi prioritas, menyangkut kawasan industri, pos batas lintas, negara, sarana penunjang lain, infrastruktur, perkereta apian, misalnya bandar udara, jalan dan lain-lain, telekomunikasi, kepelabuhanan, baik laut maupun udara, pengelolaan air, pertanian, bendungan dan lain. Semua ini menjadi tugas fungsi dari pengamanan kebijakan strategis yang ditetapkan pemerintah. Ini yang kita awasi semua nanti. Banyak Pak ya, menarik juga nih Pak, apalagi perkembangan zaman begitu ya. Infrastruktur, kemudian itu kecanggihan teknologi. Nah, dari sisi sektor atau seksi E nih Pak, teknologi informasi dan produksi intelijen sendiri seperti apa? Ya, jadi segala persoalan di bidang intelijen itu kemasannya nanti akan dirangkum nanti di seksi ini. Dia menyangkut teknologi informasi dan produk intelijen namanya kalau udah jadi. Permasalahan di sini ada sekitar 14 sektor, menyangkut pengembangan prosedur, aplikasi, pemantauan, intelijen sinyal, cyber, clandestine, forensik, berita sandi, pengindaran audit dan keamanan informasi, pengamanan sinyal, SDM, sandi, dan pengembangan teknologi. Ini banyak jadi tugas-tugas dari bidang ini, bidang E ini. Kita untuk sarana prasarana teknologi banyak dipunyai oleh E.
Kemarin ada diresmikan oleh pimpinan Jaksa Agung Muda Intelijen beberapa bulan yang lalu, sekitar bulan 3 itu. Beliau meresmikan salah satu gedung buat pengamanan alat kontra intelijen kita punya itu. Yang khusus. Jadi kita ada sendiri begitu ada. Untuk intelijen kejaksaannya ya? Ada, karena barang dimaksud ini kan bernilai tinggi ya, sampai 60 M untuk alatnya ada digunakan di kendaraan yang bisa mobile untuk bisa melakukan kontra. Ada juga yang nanti alatnya itu dalam kemasannya itu juga dia untuk mobile yang mencari sinyal dan lain-lain. Itu fungsi dari bidang ini, dari bidang teknologi informasi, karena sudah menjadi petunjuk dari pimpinan untuk tiap kejaksaan tinggi bisa memantau hal-hal ini. Ini ada di situ berarti pendistribusian tiap kejati atau ke kabupaten kota ada kan kita ada orang sandi khusus, sandiman namanya. Sandiman inilah yang mengelola masalah sandi, masalah trik telisik ini, dan mereka punya kekhususan, mereka punya diklat pendidikan khusus, dan mereka paham soal ya telisik, sandi gini apa segala, bisa membaca segala hal yang menyangkut teknologi, media-media dia bisa baca, dia bisa buka. Hati-hati aja nanti. Kalau forensik sendiri Pak, seperti apa Pak? Kalau forensik? Digital forensik itu seperti contoh misalnya dalam hal satu penanganan perkara kayak kemarin ya, kita di Pitsus Kejagung atau di Kejaksaan Tinggi lain, ketika kita melakukan penggeledahan kita dapatkan laptop seperti gini, PC, kita dapatkan handphone yang menurut kami itu indikasinya bisa berhubungan berkaitan dengan penanganan perkara dari data yang kita dapat. Itu di forensik, dibedah, digitalnya nanti dilihat, kelihatan nanti terbuka. Contoh misalnya kayak kemarin ada seorang direktur jenderal, di WA-nya kita buka dari handphone, staffnya dari laptopnya, PC-nya juga kelihatan, misalnya bukti pembayaran ke satu tempat yang merupakan pembayaran dari bapak yang jadi beliau yang jadi suspek ini. Jadi digital forensik itu fungsinya begitu. Jadi ada kita punya staf khusus nanti itu yang di sini juga ada yang berlatar belakang computerized teknologi. Si Sandi tadi. Sarjana, sandi begini dia ngerti. Di TV ada juga Pak Sandi. Ada. Ya, teknisi juga. Lain orang lah ya. Berarti kayak kita juga dong, namanya sandiman. Orang sandi yang bisa berhubungan. Karena di pusat itu ada badan sandi. Badan sandi ini seperti badan intelijen nanti yang mengurusin masalah sandi-sandi. Jadi yang ruwet-ruwet handphone yang macam-macam susah. Sandi ya Pak. Serahkan sandi, nanti dia bedah forensik namanya. Nah, digital forensik kan sama seperti pidana umum, polisi itu kan bisa forensik, misalnya mayat yang sudah ketahuan pembunuhannya karena penyebab kejadiannya apa. Ini sama juga. Pak? Sama juga. Ya sama, kalau di forensik digital di kita itu juga ada. Anak-anak bisa bedah laptop, bisa lihat percakapannya dia dari WA, misalnya mantau masalah keuangannya di bank. Bedahnya tapi ya. Kan kalau berhubungan dengan ini kan bisa kita minta data ke bank. Data ke bank kalau ada kaitan perkara pidana, tapi sudah jadi case dulu ya. Oke. Memang banyak waktu misalnya penegakan hukum Pak di fakta persidangan juga yang dimunculkan banyak bukti-bukti forensik juga Pak, digital chat segala macam ya. Iya, kalau di kita kejaksaan apabila diperlukan itu kita buka pasti untuk mendukung. Karena ini kan barangnya statis. Dan belum tentu misalnya dia kunci pakai password, ya terpaksa kita buka pakai anak-anak IT itu. Itulah yang dimaksud dengan digital forensik. Dia bedah nanti, bedah teknologi yang untuk mengungkap kasus, untuk mendukung pembuktian. Larinya ke situ. Yang pendukungnya apa namanya? Fungsi bidang lain intelijen itu. Oh dia dukung ini, dia dukung pengamanan. Oh dia minta ini. Buat bedah IT kita minta, oh ini buat teliti asetnya kita dukung lagi dari sisi intelijen. Amankan dong tempatnya, kita mau geledah, kita lagi amankan. Orang-orang ini nanti kalau geledah, orang ini kalau melaksanakan tugas, oh jaksa mau sidang, amankan, kita lagi dukung. Jadi tugas intelijen menyeluruh begitu. Nah, statis, aktif dan dinamis.
Oke, sama seperti tagline kejaksaan ini, Pak. Oh ya, tagline-nya kita cepat, tepat, akurat. Jadi cepat itu dalam waktu tertentu yang sangat singkat bisa menanggapi satu hal. Sehingga bahan yang dibutuhkan sama pimpinan cepat adanya. Tepat, gitu tepat. Ya? Oke, kalau tepat apa nih, Pak? Tepat itu konteks permasalahannya benar sesuai dengan sasaran yang nggak dituju, yang diminta. Konteksnya apa? Tepat, harus di lingkup itu saja, tidak melebar kemana-mana. Dan akurasi menyangkut kebenaran, bertindak cermat. Jadi tidak buat-buat gitu. Kan analisanya begitu selalu. Analisa intelijen ada itu. Jadi kalau busur itu Rian, panah itu harus tepat benar-benar di sasaran tengah gitu ya. Iya. Cepat, tepat, dan akurat. Itu untuk tagline-nya, Pak ya. Kalau untuk personalnya sendiri, apakah akan seperti intelijen begitu, Pak? Karena kan, saya dalam rangka ini saya intel lah begitu kan. Apa memang semestinya silent dan senyap begitu, Pak? Ya betul. Kalau menyangkut pelaksanaan fungsi sendiri, kita memang harus senyap. Makanya kita laksanakan fungsi penyelidikan dulu, melihat dulu situasinya, setelah dapat gambaran, kemudian kita lakukan pengamanan terhadap hasil dari penyelidikan tadi, hal-hal apa yang perlu diamankan. Kemudian terakhir baru kita galang, supaya bisa mendukung nanti tugas yang diberikan, kita galang nih, pihak-pihak mana yang digalang, tentu secara tertutup, tentu secara persuasif yang baik, tidak menonjol-nonjolkan, tidak terbuka. Intelijen lebih tertutup dalam artian agar tadi sesuai tagline dan sesuai perintah pimpinan tidak melebar kemana-mana. Dan juga rahasia tetap terjaga. Rahasia tetapnya tepat, cepat dan akurat itu. Cepat dan akurat gitu ya. Dan terakhir Pak, harapan Bapak terhadap jaksamnya apa? Yang pertama, harapan saya adalah kegiatan ini kegiatan yang sangat baik adanya. Dan ini sesuai dengan arahan pimpinan untuk bisa selalu bersinggungan dengan masyarakat, selalu bisa hadir di tengah masyarakat, sehingga intelijen diharapkan dalam hal penegakan hukum selalu hadir. Yang kedua, dari hal yang dilakukan tersebut, masyarakat tentunya mengetahui dan paham tentang tugas intelijen sendiri yang tadi sudah hadir di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat dalam hal pelaksanaan tugas sehari-hari, bertindak sehari-hari, tahu dan mengenali hukum. Sesuai dengan tagline di Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI, kenali hukum, tentu kita akan jauhkan hukuman. Jadi kalau masyarakat sudah paham hukum, insya Allah lebih baik daripada yang tidak paham hukum. Untuk bisa paham hukum, jaksa harus hadir di dalam hal ini. Sarananya antara lain yang paling bagus ya mulai jaksa menyapa. Boleh dia nanti jaksa menyapa ke sekolah, boleh jaksa menyapa nanti ke media TV seperti ini, ke media lain, boleh dia misalnya ke organisasi yang diperlukan, boleh ke tempat-tempat lain. Jaksa itu harus bisa dan hadir di semua tempat dan mampu nanti memberi pencerahan hukum, memberi penyuluhan hukum, penerangan hukum tentang apa yang seharusnya diketahui. Misalnya sekolah harus tahu soal bagaimana etika bersekolah, bagaimana etika korupsi yang baik menurut tingkatannya, bagaimana pengetahuan masyarakat tentang narkoba dan lain-lain lah. Banyak lah. Banyak. Jadi sehingga harapan-harapan ini nanti yang kita mintakan semoga nanti di daerah nanti ke depan untuk pelaksanaan jaksa menyapa selanjutnya di kejaksaan negeri dapat terlaksana dan juga menyentuh benar masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya nanti. Baik, terima kasih ini Pak Rahmat ya, bersama dengan pemirsa Sapal TV juga. Pak Rahmat ini selaku asisten intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Banyak sekali Pak informasinya yang bermanfaat untuk masyarakat ya, dimanapun berada pemirsa Sapal TV, bahwa tadi Ciamal ada juga disampaikan mengenai intelijen secara umum begitu ya, kemudian secara negara dan terkhusus pada institusi kejaksaan ini sendiri. ABCDE, banyak ABCDE, fungsi-fungsi intelijen, subsektornya pun ada, sampai dengan tagline tadi cepat, tepat dan akurat. Nah, sehingga masyarakat akan tahu nanti tugas pokok dan fungsi dari kejaksaan sendiri ya Pak ya. Baik. Baik. Ya. Karena keterbatasan waktu. Betul sekali, Amal.
Untuk itu pemirsa PAL TV, kita masih akan terus hadir ya. Dalam beberapa waktu ke depan mengenai Jaksa akan program. terus menyapa. Betul, Jaksa menyapa melalui PAL TV. melalui PAL TV. Dan untuk pemirsa, terima kasih yang sudah bergabung bersama kami. Nanti kita akan kembali lagi di Jaksa Menyapa bersama saya Rian Gumai. Dan juga saya Amal Zafira, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Bapak. Oke.